Allah yang memperjalankan, bukan Nabi berjalan sendiri. Oke, bukan Nabi yang berjalan sendiri. Bukan, itu Allah yang memperjalankan. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita pakai logika. Kalau Allah yang memperjalankan, padahal Allah di luar ruang waktu, Nabi di dalam ruang waktu. Apakah Allah yang masuk ke dalam ruang waktu, ataukah Allah keluarkan Nabi dari ruang waktu? Kira-kira logika kita bagaimana itu, Pak? Berarti Nabi yang keluar dari ruang waktu. Pasti, karena Allah tidak mungkin masuk ke dalam ruang waktu. Karena dia yang punya waktu, dia yang punya makhluk, Nabi itu dia yang punya. Dia Iya, dia angkut keluar waktu. dia tarik kasih keluar dari ruang waktu. Iya kan? Yang paling logis, yang paling rasional adalah Allah yang kasih keluar Nabi dari ruang waktu atas kekuasaannya. Nah, Itu paling masuk akal. berarti kalau manusia lain yang masih dalam ruang waktu, dia tak heran-heran, ya kenapa bisa sepertiga. Nabi itu diperjalankan di luar ruang waktu sehingga tidak bisa diukur dengan detik dan menit. Karena detik menit berada di dalam ruang waktu. Ya, ya. Subhanalladzi asro Asra bi'abdihi. bi abdihi itu artinya yang memperjalankan. Memperjalankan hambanya, hambanya. Abdi itu hambanya. Kecuali kalau dikatakan asro abduhu, berarti Nabi berjalan Iya. sendiri. Nabi berjalan sendiri. Ah, itu Ya, baru, ini betul ini. itu Ini baru kaidah bahasa Arab general ini sudah bagus ini. berarti kalau kalau dia bilang asro abduhu, berarti itu senggol senggolnya percaya. Kadang nggak bisa. Sama dengan Iya, semut, sama dengan semut toh. Kalau semut ya betul. berjalan diri dari Pulau Buru sana di tempat Ustadz Ya, sampai Jakarta, orang sih mau percaya. Tapi kalau semut saya percaya. Ustadz bawa naik pesawat sampai Jakarta pulang pergi, itu baru bingung orang tuh. Nah, itu begitu logikanya begitu. Ah, ini mantap ini. Artinya, Dan sungguh dia Nabi telah melihat Jibril dalam wujud yang asli. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ke-14, inda sidratil muntaha. Ketika berada di sidratil muntaha. jadi, Nah, ini kan luar biasa kan? jadi kata ini saya boleh melihat Isra Mi'raj cuma itu surah Isra 17 ayat 1 itu saja. Kalau Oh, kita itu sedikit. dia Justru kalau kita cuma melihat Isra surat Al-Isra ayat 1 dan kita hanya fokus dengan itu, justru kita mempersempit ruang penjelasan Isra Mi'raj dan orang tidak bisa mengerti. ya. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara, hari ini saya bersama sahabat lama saya sejak tahun 2007 sampai sekarang. Itu adalah seorang ustadz di Pulau Buru, di Namlea, tempatnya di Maluku. Kita sambut, beliau adalah Dr. Haji Mukadar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Jenderal. Wah, selama kata ini tidak berbincang-bincang ini ya. Iya, betul. Wah, Lama juga. terakhir kita bincang itu masalah haji ya. Itu bulan berapa ya? Haji, ya betul. Terakhir tentang haji ya. Ya, Jadi dari bulan haji sampai sudah hampir-hampir bulan haji. oh begitu Ustadz ya. Iya, betul. Ya, jadi memang sebaiknya setiap event-event hari-hari besar yang menonjol dalam keagamaan Islam, katong angkat topik. Ini cocok, kira-kira topik apa ini kata mau bicara ini, Pak Ustadz? Ini topik karena bulan-bulan berkah ini kan bulan Rajab, Ya, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Jadi ini rangkaian paket sehingga
bisa dimulai dari momentum Rajab itu ada Isra Mi'raj. Kemudian momentum Sya'ban itu ada pelaporan amal tahunan manusia kepada Allah, dan momentum Ramadan sebagai bulan ampunan. Oh, begitu. Jadi ada Iya. 3 topik ya, 3 kejadian. Ya, bisa. Kata rangkum jadi satu paket begitulah. Ya, betul. Di bulan Betul. Rajab. Rajab itu ada kejadian Isra Mi'raj. Ya, betul sekali. Di Sa'ban itu ada Perang Badar begitu. Ya, Perang Badar, betul. Ya, baru habis itu Ramadan. Ya. Ya, betul. Jadi begini, kita mulai, Ustaz. Baik, siap. Berbicara Isra Mi'raj ini. Ketong dari awal bicara di bulan Rajab ya. Kejadian Rajab. Banyak hal tentu yang perlu dikaji itu. Kalau secara apa ya, sejarah gitu ya, secara histori syariat kita semua paham lah. Ya, Mulai dari Nabi berjalan menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian disucikan, dadanya dibelah, disucikan oleh Jibril, kemudian naik ke Mi'raj begitu, sampai kejadian-kejadian pulang dari sana, semua cerita itu orang sudah tahu lah begitu. Tapi yang paling penting bagi kita apa makna di balik itu dan kajian apa yang mau kita dapatkan. Kira-kira bagaimana Ustadz mau bahas tentang Isra Mi'raj itu, terutama tentang surat Al-Isra ayat berapa itu? Ayat 1 ya? ayat 1, ya. Ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi abdihi dan seterusnya. Bagaimana Ustadz Ya, melihat? baik. Ya, baik. Jadi Pak Jenderal, pojok tentara yang hormati, Ya, serta pemirsa yang mungkin nanti ikut juga di konten ini untuk menonton yang berbahagia. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang pada waktu itu tidak masuk akal ya, pada waktu itu. ya, Pada waktu peristiwa itu berlangsung, karena tidak didukung dengan teknologi seperti kita saat ini. Dan sejarah peristiwa ini pun diabadikan oleh Allah dalam surat ke-17, surat Al-Isra, ayat 1, dan itu sudah sering sekali kita mendengar uraian ya tentang Isra Mi'raj itu. ya. Maka hikmah yang bisa kita ambil sebenarnya dalam Islam itu ada 2 konsep besar yang diajarkan Nabi sebagai konsep rahmatan lil alamin itu. Yang pertama yang kita sebut dengan hablum minan nas, dan yang kedua adalah hablum minallah. Ya, Jadi peristiwa ini harus bisa kita geser ke 2 hubungan itu, bahwa Isra itu menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan Mi'raj itu tetap istiqamah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari Mi'raj setiap mukmin. ya. Kira-kira begitu Pak Jenderal. Ya. Itu makna ya, secara umum Ya. orang bisa Ya, mengambil itu makna. bisa kita ambil pelajaran seperti itu. Ya, dan tentu begini, kalau kita masuk dalam satu kajian yang lebih dalam, ini Ya. Katong harus hati-hati juga ini. Jadi agak ngeri-ngeri sedap ini bicara tafsir ini kan banyak ahli mufasir ya. Ya, betul. Ya, betul, harus mufasir. Karena secara akal manusia biasa begini, katong ini, mungkin banyak orang bilang, bagaimana ini cerita ini bisa tiba-tiba sampai di langit ke-7 seperti gamang balik ulang. Ya, betul. Ya. Ini zaman dahulu saja banyak orang yang percaya. Ya, betul. Zaman Nabi saja itu betul kan? Banyak orang yang percaya, toh? Banyak, bahkan banyak yang berubah murtad. Ya, apalagi di sudah 1.500 tahun. Jadi orang bercerita itu, kalau dia, mohon maaf, ini kalau Muslim cuma Muslim yang KTP begitu, Ya. dia orang dengar begitu pun sambil dia ketawa-ketawa.
Jadi apalagi non Muslim lebih tertawa Iya, tuh. Ini apa ya, politik? betul, betul, betul. Heeh. Bagaimana cerita ini bisa berangkat sepertiga malam, tahu-tahu datang balik pulang tempat tidur masih panas begitu. Ya, Kita baik. bahas ini dari segi apa? Kajian. Seperti apa itu? Ya, baik. Ya, Baik. Memang begini ya, Pak Jenderal dan para pemirsa ya. Sebenarnya Al-Quran itu urutan-urutan surat itu ditetapkan oleh Allah. Nabi hanya menerima dan Nabi mengatur berdasarkan urutan yang ditetapkan Allah. ya, Nah, ternyata dalam kajian Al-Quran itu urutan-urutan yang ditetapkan itu tidak hanya sekedar urutan, tapi ada makna dari setiap urutan. ya, Jadi surat pertama itu gerbang masuk untuk memahami surat kedua. ya. Begitu juga surat kedua, gerbang masuk memahami surat ketiga. Jadi kita tidak bisa mengerti surat ketiga sebelum kita masuk di gerbangnya dulu surat kedua. Tunggu. Ya, Berarti untuk memahami satu kejadian, tidak ya. kita tidak bisa hanya melihat satu surah begitu, Ustaz. Tidak bisa surat yang pas menceritakan kejadian itu saja tidak bisa. Oh, mungkin kalau kitab KUHP mungkin bisa pasal-pasal memang nggak boleh lihat lain-lain toh, cuma langsung lihat di situ toh. Ya, betul, betul. Kalau 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 Al-Quran ini saya boleh melihat satu kejadian dalam satu ayat begitu saja. Ya, Ternyata langsung pada suratnya itu tidak bisa. jadi Makanya, ada keterkaitan antar surah. ya betul. Nah, sekarang bagaimana Jadi Ustaz? misalnya Pak, Bagaimana Ustaz? ya, oke. Bagaimana Ustaz melihat ayat ini? Kalau cuma hanya melihat surah Al-Isra 17 ayat 1, orang hanya bilang, bagaimana ini cuma pada satu hari diperjalankan Nabi dalam waktu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini bagaimana ini? Berarti ada surah yang dilihat. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, betul. Jadi Ya, surat yang tentang Isra Mi'raj itu surat ke-17. 17. Untuk memahami surat ke-17, Ya. kita perlu masuk dari surat ke-16 sebagai gerbangnya. Apa itu? Surat An-Nahl. Ya, Surat An-Nahl itu surat ke-16. Kita ya, lihat dua ayat surat An-Nahl. ya. Akal kita akan menerima perjalanan itu. Contohnya bagaimana? Coba bunyikan. Contoh, dalam surat An-Nahl ayat pertama, itu Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ata amrullah fala tasta'jilu. Itu ayat pertama loh. Ya, Nah, kita bagi dia menjadi dua bagian. Bagian pertama ata amrullah, bagian kedua fala tasta'jilu. artinya Kita lihat satu. Bagian begini. Ata amrullah itu artinya telah datang ketetapan Allah, adalah kiamat. ya, Allah bilang kiamat telah datang. ya, Lalu bagian kedua, fala tasta'jilu, maka kalian jangan minta dipercepat. ya. Coba ini kan ada agak aneh nih Pak kan? Kiamat sudah datang, tapi Allah bilang jangan minta dipercepat. Ini kan aneh. Kalau sudah datang ini kan tidak perlu diminta, sudah datang Pak ya. Ya. Jadi Tapi kalau ternyata ya, penjelasan dalam tafsirnya begini. ya, Ketika Allah bilang kiamat telah datang, itu ya, waktu versi Allah. ya, Sedangkan ketika Allah bilang jangan minta dipercepat, itu waktu versi manusia. Beda. ya. Kenapa versi Allah itu Allah bilang kiamat telah datang? Karena Allah tidak berada di dalam ruang waktu. Ya, karena Allah yang bikin itu waktu. Allah yang bikin waktu. Bagaimana dia masuk di ruang waktu? Ya. Berarti waktu. Ya. Tunggu, beta Ya. analisa sedikit ya. Coba kita lihat ini. Ini semacam begini nih. Ini kalau salah Ustadz koreksi beta ya. Sedikit beta juga belajar ngaji juga.
Jadi waktu telah datang. Berarti ini waktu sekarang. Jangan minta dipercepat Iya, dan jangan minta diperlambat. Ditahan. iya, Berarti ini ada 3 waktu berhimpit. Waktu iya, sekarang, betul. waktu yang akan datang, bahkan waktu yang lampau. Karena Al-Quran Lampau, ini, ya, karena Al-Quran ini turun di waktu lampau. iya, betul. Nah, ini bagaimana ini 3 waktu jadi satu ini? Sekarang, Iya, lampau yang akan datang. iya, begini. Berarti Allah sedang berbicara Iya, sehingga ada pengaruh waktu bagi Allah karena waktu Allah yang bikin. tidak ada pengaruh karena dia di luar ruang waktu. Oke, lanjut Ustaz. Ya, jadi karena ayat itu menegaskan bahwa Allah di luar ruang waktu, Ya. jadi dia sudah melihat kiamat. Tapi kita di dalam ruang waktu belum, karena kita berada di masa kini, sementara kiamat di masa depan. Kita berada di dalam ruang, jadi jauh jarak. Oke. Itu baru ayat pertama. Ya. Nah, ayat pertama ini coba kita lompat sedikit ke surat Al-Isra. Ya. Untuk kita cocokkan waktu ini ya. Ya. Di surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra, Maha Suci Tuhan, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan, bukan Nabi berjalan sendiri. Oke, bukan Nabi yang berjalan sendiri. Bukan, itu Allah yang memperjalankan. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita pakai logika. Kalau Allah yang memperjalankan, padahal Allah di luar ruang waktu, Nabi di dalam ruang waktu. Apakah Allah yang masuk ke dalam ruang waktu, ataukah Allah keluarkan Nabi dari ruang waktu? Kira-kira logika kita bagaimana itu, Pak? Berarti Nabi yang keluar dari ruang waktu. Pasti, karena Allah tidak mungkin masuk ke dalam ruang waktu. Karena dia yang punya waktu, dia yang punya makhluk, Nabi itu dia yang punya. Iya, Dia angkut keluar waktu. dia tarik, kasih keluar dari ruang waktu. Iya kan? Yang paling logis, yang paling rasional adalah Allah yang kasih keluar Nabi dari ruang waktu atas kekuasaannya. Nah, Itu paling masuk akal. berarti kalau manusia lain yang masih dalam ruang waktu, dia tak heran-heran, ya kenapa bisa sepertiga Cepat malam? begitu. Cepat. Ya, Begitu ya? begitu. Dia heran-heran padahal Nabi itu diperjalankan di luar ruang waktu sehingga tidak bisa diukur dengan detik dan menit. Karena detik menit berada di dalam ruang waktu. Ya, ya. Subhanalladzi asra Asra bi'abdihi. abdihi itu artinya yang Memperjalankan hambanya. Abdi itu hambanya. kecuali kalau dikatakan asra abduhu, berarti Nabi berjalan sendiri. Nabi berjalan sendiri. Ah, itu Ya, baru- ini betul ini. Ah, Ini itu baru- kaidah bahasa Arab general ini sudah bagus ini. Berarti kalau dia bilang asra abduhu, berarti itu saya boleh percaya. Atau nggak bisa. Sama dengan Iya. sama dengan semut toh. Kalau semut Ya, betul. sendiri dari Pulau Buru sana di tempat Ustaz Ya. sampai Jakarta, orang saya mau percaya. Tapi kalau semut Saya percaya. Ustaz bawa naik pesawat sampai Jakarta pulang pergi, itu baru bingung orang tuh. Nah, itu begitu logikanya begitu. Ini mantap ini. Beta belajar sedikit-sedikit. Jadi Iya, betul. ya itu baru satu surah itu. Iya, Lanjut. baru satu ayat. Baru satu ayat ya. Lanjut. Jadi baru satu ayat, logika kita sudah bisa menerima. Ternyata betul. Ya. Lanjut. Karena Allah yang memperjalankan. Kita lihat dalam surat An-Nahl lagi ayat yang ke-8. An-Nahl ayat 8. Ya. Ke-8. Tadi Ke-8. An-Nahl ayat 1. Ya. Tadi An-Nahl ayat 1. Sekarang kita lihat ayat ke-8 ini. Ya. Sekarang ayat ke-8 ya. Lanjut. Ayat ke-8 dia berbunyi begini. Ya. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Nah, ini Allah bilang kuda, bigal atau peranakan kuda, keledai.
itu semua Allah ciptakan untuk jadi kendaraan Anda dan menjadi hiasan bagi Anda. Jadi ini memang jenisnya binatang, tapi Allah tidak sedang menjelaskan jenisnya, tapi Allah menjelaskan fungsinya sebagai kendaraan. Ya, Nah, transportasi. lanjutannya wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia juga menciptakan sesuatu yang Anda tidak tahu. Dalam ilmu tafsir, kalau sebelum-sebelumnya itu Allah bilang kendaraan, berarti sesuatu itu juga disebut kendaraan. Ya, ya. Nah, jadi kendaraan yang kita tidak tahu itu yang kita kenal dengan nama burak itu. Oh, Nah, begitu. Yang kecepatannya luar biasa. ya, ya, ya. Ini baru dari gerbangnya. Ya, mulai katong tak buka juga ini apa pikiran ini. Ya, Otak ini mulai terbuka toh. Jadi Allah bilang, Allah ciptakan kuda, kuda, bakhail, bagal, keledai, keledai, semua untuk kendaraan. kendaraan. Bukan Allah bilang untuk ternak dipotong, bukan toh? Karena bukan Jadi itu Allah sedang, kendaraan. Allah di sini sedang bicara transportasi toh. Ya, Allah bicara transportasi, betul. Baru satu lagi sambungannya Allah bilang apa tadi? Ada satu yang Allah, apa? ya, dia ciptakan sesuatu juga yang Anda tidak tahu. Oke, jadi ada satu kendaraan, tapi jenisnya mungkin seperti hewan juga berarti. Ya, bisa jadi. Ya, karena tadi Allah sedang berbicara hewan-hewan sebagai kendaraan Ya, sebagai transportasi. transportasi. Maka Ya. Allah bilang ada satu kendaraan lagi yang Allah ciptakan, kamu tidak tahu. Begitu. Tidak tahu. Begitu. Ya, ya. Nah, Memang itulah kendaraan yang mendukung perjalanan Nabi dengan kecepatan tinggi itu. ahli tafsir menafsirkan itulah yang disebut dengan buruk itu ya. Ya, betul. Ya, ini kalau katong terus naik ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, beta so bisa simpulkan ini. Kalau salah, Ustaz, Ya, koreksi ya. ya, Kalau ini bahwa surah dari satu ke yang satu itu merupakan mukadimah, merupakan ya, pembukaan dari surah-surah lainnya bertaut ya, menurut. betul. Kalau ini Ya, kan sampai nanti di surah yang dia punya isi itu begini. Jalikal kitabula roiba fihi hudalil muttaqin. ya, Nah, itu awalnya. Inilah kitab ya, yang tidak punya keraguan. ya, betul. Maka untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, Ya, betul. kalau katong ikuti terus terakhir Allah bilang, sudahlah, kau percaya saja, ilmu kita nggak sampai ini, ilmu manusia nggak sampai. Ya, betul, betul. Tapi Nah, Allah itu betul ya, yang Pak Jenderal bilang itu yang nanti di surat Al-Isra lanjutannya terakhir yang Allah bilang, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan." apa itu artinya? Saya tidak memberikan kalian dengan ilmu kecuali cuma sedikit. Jadi banyak hal yang Anda tidak tahu. Iya, iya, iya. Berarti banyak instrumen-instrumen Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi sudah nggak usah terlalu banyak menganalisa menyelidiki tentang ilmu-ilmu Allah ini. Kamu hanya tahu sadiki, begitu. Ya, betul. Itu isyaratnya begitu. Luar biasa. Itu tadi ayat sebelum surat Isra tadi ya. An-Nahl, surat An-Nahl. Sebelum surat Isra. Iya, betul. Surat ke-16. Nah, kalau yang setelahnya pasti ada kaitan juga tuh. Ya, setelah An-Nahl, Ya. jadi ketika Allah menjelaskan kendaraan-kendaraan dengan perjalanan di luar ruang waktu, Ya. baru Allah masuk ke surat Isra dengan Subhana. Ini kan tiba-tiba Subhana ini kan aneh juga. Ya, ya, ya. Kan Subhana itu biasa kita ucapkan karena kita melihat satu kebesaran yang luar biasa. Ya. Lalu kita kagum dan kita ucapkan Subhanallah. Ini kan kita lihat apa? Ternyata yang kita ucapkan Subhana ini karena perjalanan di luar ruang waktu tadi dengan kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu kita ucapkan Subhana. Nah, itu begitu. Ya, ya, ya. Maha suci ya itu. Maha suci, kecepatan yang luar biasa. Nah, setelah surat
Isra 17 ayat 1 itu keluar, terus ada lagi surah-surah yang menyatakan kegiatan itu betul. Apa contohnya itu? Nah, di perjalanan ini kan Allah jelaskan banyak itu di surat Al-Isra ayat pertama, dan itu hanya menjelaskan perjalanan Isranya. Ya, Ya. Sedangkan perjalanan Mi'raj ini kan tidak tergambar dengan detail kayak ini Isra. Nah, tiba-tiba kita diinformasikan oleh Allah bahwa Nabi telah berada di Sidratul Muntaha dan melihat Jibril dengan wujud yang asli. nah itu yang perlu. Ya, itu surah berapa itu? Artinya eh, surah itu membenarkan bahwa memang Nabi telah sampai di Sidratul Muntaha. Nah, Jibril itu tidak bisa sampai, tapi Nabi bisa melihat dia dengan rupa yang asli. Apa? Bagaimana ayat lengkapnya itu? Beta juga saya mengerti. Itu ada dalam surat yang ke-53, Ya, surat An-Najm, ya, ayat 13 dan ayat 14. Jadi ya. ayat 13 itu menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Artinya, Dan sungguh dia Nabi telah melihat Jibril dalam wujud yang asli. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ke-14, inda sidratil muntaha. Ketika berada di sidratil muntaha. jadi, Nah, ini kan luar biasa kan? jadi kata ini saya boleh melihat Isra Mi'raj, cuma itu surah Isra 17 ayat 1 itu saja. Kalau Oh, kita itu sedikit. Justru kalau kita cuma melihat surat Al-Isra ayat 1 dan kita hanya fokus dengan itu, justru kita mempersempit ruang penjelasan Isra Mi'raj dan orang tidak bisa mengerti. ya, iya, iya, betul. Luar biasa. Ada satu lagi kalau beta beta lupa tapi itu ayat. Tapi setelah itu karena banyak orang menghujat Nabi pada waktu itu dan mungkin banyak orang pun uh, apa ya menghina, melempar batu bahkan nggak percaya, dianggap Nabi sudah mulai apa aliran beda lah gitu begitu atau mungkin gila dianggap. Iya, Sampai ada yang bilang, wah itu sudah temanmu itu gila, Pak. Maka ada satu ayat turun. Beta lupa, tapi dia bilang ayat itu bunyi begini. Coba nanti Ustaz cari. Temanmu dalam kurung Muhammad bukanlah dia gila. Dia menyampaikan firman yang difirmankan. Nah, itu bagaimana DP ayat itu? Apa beta salah ini? Bagaimana? iya. Memang itu ada di beberapa ayat. Salah satunya itu wa ma yantiqu anil hawa in Ya. huwa illa wahyu yuha. Ah, bagaimana itu? Nah, itu salah satu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nah, itu dan yang dia ucapkan itu bukan berdasarkan pikirannya, bukan karena ngawur-ngawurnya, bukan karena sihirnya, bukan karena gilanya, tapi seluruh itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa ya. Jadi kalau boleh kata ambil hikmahnya begini Ustaz. Ini akibat dari perjalanan Nabi itu, beliau pulang menceritakan perjalanan itu. Ini resiko besar ini Ustaz. Ya, betul, 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 betul. Pada waktu itu Nabi sedang tersohor, masyhur, pengikutnya begitu banyak. Ya, betul. Tiba-tiba dia bisa kehilangan pengikutnya dan banyak Ya, orang murtad di situ kan. iya, betul. Dan kalau menurut beta begini, itulah sebetulnya ujian terberat bagi Nabi. Kalau Nabi ragu-ragu menyampaikan itu, mungkin gagal beliau sebagai rasul, mungkin begitu ya. Ya, betul. Tapi karena beliau
tidak ragu-ragu, walaupun beliau tahu resikonya akan ditinggalkan umat pada waktu itu. Nah, dia sampaikan apa yang menjadi kebenaran. Ya. Maka betul, kalau beta lihat di sejarah, nah ini baru kata bicara sejarah. Beliau pergi ke Taif, mulai dilempari batu dengan masyarakat Taif. Betul. Ya, betul. Sampai berdarah dari kepala sampai kaki. Ya. Bahkan di pasar-pasar orang sudah berceramah. Itu mulai cerita bohong. Bagaimana Nabi bisa sampai ke langit ke-7, sampai sepertiga malam. Dan seterusnya. Nah, satu makna yang paling besar, ini beta harus angkat ini. Mungkin Ustadz juga pun setuju. Begitu Abu Lahab ini cerita kemana-mana, itu semua kawanmu itu sudah gila, semua sudah gila. Begitu dia bilang ke Abu Bakar, semua baru Abu Bakar cross check. Abu Bakar cross check, betulkah nih Nabi bercerita begitu? Terus dia cross check ke salah satu sahabat, dan sahabat bilang, ya, Nabi bercerita seperti itu. Baru Abu Bakar bilang, kalau betul Nabi yang berkata, aku percaya. Artinya itulah yang disebut dengan sidik itu ya, amanah ya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Luar biasa. Katong perpanjang dulu Ustaz. Ini kita break dulu sebentar karena ini waktu sudah mulai habis. Katong sambung lagi setengah jam kedua ya. Ini menarik Ustaz. Katong break dulu sebentar ya. Siap. Beta kirim ulang link ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teladan Nusantara.